Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Nur Kusmawati. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Psikologi Lingkungan. Mata kuliah ini membahas dinamika interaksi antara manusia dan lingkungan fisiknya, baik dalam konteks individual, kelompok, maupun komunitas. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya sebagai seorang dosen, mencerminkan pengalaman, nilai-nilai, serta komitmen saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran secara utuh tentang dedikasi saya sebagai seorang pendidik dan juga akademisi di bidang psikologi. Psikologi lingkungan merupakan mata kuliah pilihan dengan beban 2 SKS, 1 SKS dialokasikan untuk pertemuan tatap muka dan juga 1 SKS untuk praktik lapangan. Mata kuliah ini dapat diambil untuk mahasiswa semester 6. Deskripsi mata kuliah pada mata kuliah ini adalah: mata kuliah ini membahas hubungan antara manusia dan lingkungan fisiknya, serta bagaimana lingkungan itu mempengaruhi perilaku, persepsi, dan juga kesejahteraan psikologis. Mahasiswa akan mempelajari teori, isu, dan intervensi psikologi lingkungan dalam berbagai konteks seperti ruang publik, tempat tinggal, dan isu-isu terkait dengan keberlanjutan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah P1, mampu menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. KU7 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. KU8 mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Serta KK3, kemampuan pemecahan masalah psikologis, yaitu mampu menganalisis persoalan psikologis non-klinis dan juga pemecahan masalahnya yang sudah ada. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi lingkungan serta keterkaitannya dengan perilaku manusia dengan menggunakan pendekatan dan teori psikologi lingkungan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengkritisi isu-isu lingkungan aktual dengan pendekatan psikologi lingkungan dan menganalisis serta memberikan solusi terhadap masalah lingkungan. Bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu teori dan prinsip sosial dan juga hubungan manusia dengan lingkungan. Materi ini akan dikaitkan dengan kasus nyata di masyarakat sehingga mahasiswa dapat melihat relevansinya secara langsung. Basis penilaian pada mata kuliah ini dirancang untuk mengukur pemahaman konseptual dan kemampuan terapan mahasiswa. Komposisi penilaiannya adalah sebagai berikut: case method 40%, team based project 30%, UTS 10%, dan UAS 20%. Dengan basis penilaian tersebut, mahasiswa diharapkan untuk dapat aktif, kritis, dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini berbasis pendekatan aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Di antaranya adalah diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, dan juga pembelajaran berbasis masalah. Berikut akan saya sajikan video proses pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Lingkungan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semuanya, terima kasih sudah datang di mata kuliah Psikologi Lingkungan kali ini. Dan kali ini sudah pertemuan yang ketiga ya teman-teman. Dan kita nanti akan membahas untuk teori-teori dalam psikologi lingkungan.
Mungkin sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teori dalam psikologi lingkungan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, ada beberapa dasar teori yang ada pada psikologi lingkungan. Nah, nanti kita akan membahas yang pertama adalah tentang stres lingkungan. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah memiliki bayangan tentang stres lingkungan. Menurut teman-teman, stres lingkungan itu seperti apa? Oke, silahkan, Safira. Baik, Bu Rafika, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya stres lingkungan itu stres yang mungkin bisa berasal dari lingkungannya, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun mungkin di lingkungan rumahnya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Safira. Nah, benar, dalam stres lingkungan ini mengedepankan bahwa sebenarnya manusia itu akan selalu menerima respon-respon stimulus yang ada pada lingkungan kita. Baik lingkungan secara fisik maupun lingkungan secara non-fisik. Nah, itu akan menyebabkan seseorang itu merasa kayak em, dia akan menjadi jauh lebih termotivasi untuk melakukan hal tertentu atau malah menjadi demotivasi yang membuat dia menjadi tertekan, menjadi tidak nyaman, dan itu merupakan sebuah stres lingkungan. Begitu. Terima kasih ya. Nah, di sini dalam teori stres lingkungan ini ada tiga model pendekatan, yaitu yang pertama adalah stresor itu merupakan sumber atau stimulus yang mengancam kesejahteraan seseorang. Misalnya suara bising, panas, ataupun mungkin kesesakan, kepadatan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita pada suatu momen tertentu kita membutuhkan suatu konsentrasi tapi kita mendapatkan suara bising, nah ini akan menjadi sebuah stres yang tidak nyaman. Atau mungkin ketika kalian tinggal di daerah-daerah yang kayak misal daerah apa ya, perusahaan dan mungkin area industri yang besar begitu ya, otomatis akan ada dampak lingkungan yang dimunculkan gitu. Atau mungkin di dekat kampus kita ada suatu eh, perusahaan yang menyebabkan bau-bau tidak sedap gitu ya, yang teman-teman pun juga tahu. Nah, itu ketika hal tersebut terus-menerus terjadi, itu akan menjadi sebuah stres lingkungan. Maka dari itu biasanya perusahaan memberikan apa? Corporate social responsibility untuk menggantikan itu semua. Jadi, oh, saya menimbulkan sesuatu hal yang tidak nyaman bagi masyarakat, maka dari itu kita harus mengganti. Dengan apa? Dengan hal-hal yang menjadi masyarakat ini merasa nyaman, merasa positif, merasa baik-baik aja. Dengan tentunya dia perusahaan juga harus mengurangi bagaimana caranya untuk mengurangi bau-bau tersebut, lalu juga memberikan santunan dan lain sebagainya. Karena kalau itu terus-menerus terjadi, itu akan menjadi sebuah stres yang berdampak pada seseorang. Yang kedua adalah respon stres itu adalah suatu reaksi yang melibatkan komponen emosional, pikiran, fisiologis, maupun perilaku. Otomatis dalam suatu lingkungan yang panas, kita akan cenderung jauh lebih emosional, jauh lebih emosi negatifnya akan lebih sering muncul. Misal di dalam pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik yang eh, di sana banyak orang di dalamnya. Mungkin satu LAN itu ada berapa ratus orang. Di situ pencahayaannya kurang, lalu juga apa? Panas karena mungkin dihasilkan dari mesin-mesin pabrik dan juga karena banyak orang gitu ya kesesakan tadi. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata di sana pun juga kalau bahasa gampangnya adalah wah sedikit aja langsung emosi gitu, langsung ter apa namanya langsung emosi negatifnya muncul gitu. Langsung tersulut emosinya dan juga pikiran, fisiologis maupun perilaku. Nah, yang ketiga adalah proses merupakan proses transaksi antara stresor dengan kapasitas diri. Stresornya segede apa? Kemampuan kita itu sebesar apa? Jadi, apakah stres ini menjadi sesuatu hal yang bermakna atau tidak? Misal nih, em, ada yang apa ya?
kebisingan. Tapi bagi seseorang, bagi beberapa orang, menurut dia itu hal yang biasa gitu. Itu nggak begitu masalah gitu. Tapi bagi beberapa orang yang memang auditori misalnya, benar-benar orang yang harus fokus dengan suara gitu. Itu akan sangat mengganggu sekali. Karena apa? Ternyata stres yang dimunculkan itu tergantung dari kapasitas lalu dievaluasi secara kognitif. Apakah ini menjadi sebuah stres atau tidak? Gitu. Kalau misal dia merasa bahwa oh ini bukan merupakan sebuah stres, ya dia akan nyaman-nyaman aja. Dia akan merasa bahwa oh, gak apa-apa ini. Kayak gitu. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa apa? Gitu aja nggak apa-apa. Aku juga sering kayak gitu ya, karena memang kapasitas individu itu berbeda. Dia memiliki kemampuan yang berbeda gitu. Ada transaksi antara sumber stres dengan kapasitas diri untuk menentukan reaksi stresnya. Apakah dia so-so, biasa aja, ataukah dia akan menghasilkan reaksi yang langsung tidak nyaman hingga akhirnya dia menjadi tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman, dipendam terus-menerus. Ini akan menjadi sebuah stres yang berkepanjangan dan menjadi gagal dalam mengolah stresnya ini tadi akhirnya ya banyak hal yang terjadi dihasilkan itu karena psikosomatis juga gitu ya. Jadi ya sakit-sakit itu karena memang kita gagal mengendalikan stres yang ada pada lingkungan kita gitu. Nah, di sini ada interaksi stimulus dengan lingkungan. Lalu akan muncul stres tadi, teman-teman. Nah, akhirnya ketika stres ini dilihat menjadi sebuah hal yang bermakna, akhirnya muncullah sebuah reaksi fisiologis, yaitu denyut jantung semakin meningkat, tekanan darah menjadi tinggi, keringat sering muncul gitu ya, langsung wah drojos gitu. Lalu juga sering buang air kecil maupun buang air besar. Dan ini sekarang sering kali terjadi. Pernah nggak kalian em, mengalami hal-hal tersebut kayak misal kalian mau ujian sesuatu atau mungkin kalian mau masuk ke mau presentasi terus deg-degan. Nah, kenapa kok saya jadi denyut jantungnya meningkat? Lalu juga tiba-tiba ada yang reaksi fisiologisnya adalah ketika maju ke depan tiba-tiba mukanya jadi merah. Dan reaksi fisiologis itu malah sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan ya. Kalau reaksi perilaku kan kita bisa mengendalikan. Oh, oke, tenang, tenang, oke, tarik nafas, hembuskan gitu. Tapi kalau malu misal atau mungkin kita sedang dipermalukan di depan umum terus akhirnya kita malu, akhirnya muka kita merah, itu kan suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan secara fisik gitu dan nampak banget dari depan umum. Nah, karena memang stres lingkungan ini akan sangat ketika kita mengevaluasi ini adalah sebuah stres. Jadi ada sumber stres, ada stimulus, ya ini sumber stres. Terus kita evaluasi, wah ini dengan kapasitasku ternyata ini adalah sebuah stres beneran nih gitu. Akhirnya akan muncul reaksi fisiologis. Nah, teori stres lingkungan dari Lazarus, seseorang itu mengalami stres bila telah melakukan penilaian kognitif terdapat yang ada pada dirinya. Gitu. Ya memang kita akan menjadi stres, kita akan menjadi tidak nyaman, kita akan merasa sumber stres itu adalah yang bermakna itu karena adanya evaluasi kognitif. Dengan apa? Dengan mengevaluasi dengan kapasitas kita, kita menilai dengan pengalaman perilaku yang sudah ada sebelumnya. Oh, kayaknya aku sebelumnya aku sudah bisa memecahkan masalah ini ya itu bukan menjadi sebuah stres yang bermakna gitu. Tapi kalau seumpamanya itu adalah suatu hal yang baru, otomatis kita akan jadi nervous gitu ya. Dan kita membuat itu adalah sebuah stres gitu. Kita memaknai itu adalah sebuah stres. Bila hasil penilaian kognitif itu menyatakan bahwa stimulus lingkungan itu tidak mengancam, maka fisiologis tadi tidak berlangsung. Ada evaluasi. Oh, ini tidak mengancam. Ya, tidak akan berlangsung reaksi fisiologis. Biasa aja. Tapi ketika kita menilai itu adalah mengancam, maka itu akan menjadi sebuah stres. Nah, faktor yang memungkinkan seseorang itu merasa terancam dari apa saja? Pertama,
peristiwa yang dikategorikan sebagai peristiwa yang mendadak gitu ya. Suatu hal yang kayak tiba-tiba kita nggak pernah membayangkan itu terjadi. Misal yang sekarang eh, banyak ya, yang sekarang banyak berdatangan di Reels kita itu adalah atau di halaman TikTok kita itu adalah kapal ya, kapal laut yang tenggelam, ya kan? Itu akan menjadi suatu ketika ada seseorang yang selamat, itu akan menjadi suatu hal yang sangat mendadak gitu ya, suatu stres yang sangat bermakna. Hingga akhirnya ketika dia mau itu lagi dia mungkin mendengar kata-kata saja udah menjadi sebuah kayak udah langsung cemas, udah langsung ketakutan gitu. Karena peristiwa yang dikategorikan sebagai peristiwa mendadak itu tadi. Atau tsunami yang benar-benar luar biasa ya di tempat kita ya. Kita nggak pernah membayangkan gitu bahwa akan terjadi peristiwa itu, tapi ternyata tiba-tiba ada dan itu sangat membuat dia kehilangan orang tua, kerabat, harta benda, itu akan menjadi sebuah stres yang besar. Yang kedua adalah kategori stres personal. Sesuatu hal yang memang stres yang memang dialami oleh individu itu sendiri gitu. Yang berat dan dia mengevaluasi bahwa itu merupakan sumber stres yang sangat bermakna. Misal stres personal ketika dia merasa bahwa oh eh, ditinggalkan keluarga terdekat dan lain sebagainya, atau mungkin kehilangan sesuatu, atau mungkin sebuah hal yang gagal dalam meraih cita-cita, atau mungkin gagal dalam ujian dan lain sebagainya. Kita nggak tahu stres personal masing-masing orang seperti apa. Dan juga adalah stres yang berulang kali. Kita gagal dalam satu kali itu mungkin tidak menjadi suatu hal yang bermakna ya. Tapi kalau gagalnya itu berulang, ulang, 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 kok lagi sih, kok lagi sih, kok lagi sih, ya udah deh, give up, udah menyerah gitu. Karena memang merasa bahwa akhirnya dia mengevaluasi bahwa dirinya, kapasitasnya itu tidak mampu. Dan stres itu muncul ketika apa yang dia inginkan ke sini, tapi ternyata ada hambatan ini. Nah, ini muncullah stres gitu. Nah, tiga tahapan stres ya dari sel Y. Yang pertama adalah tahapan reaksi tanda bahaya, di mana tubuh itu secara otomatis menerima tanda-tanda bahaya yang disampaikan oleh indera kita. Yang kedua adalah tahap resistensi, adalah proses stres. Ini prosesnya. Model psikologis menekankan pada peran interpretasi. Interpretasi dari apa? Dari stresornya tadi. Maka dari itu adanya sebuah penilaian kognitif. Berarti muncul stres, kita akan bereaksi. Kaget kah? Ada yang mungkin ada yang tiba-tiba langsung denyut jantung menjadi cepat, kayak gitu segala macam. Itu akan suatu hal yang memang diterima dari panca indera kita, yang kita reaksi secara fisik gitu. Lalu ada tahap resistensi. Adalah proses stres di mana dia menginterpretasi, mengevaluasi secara kognitif. Apakah ini merupakan hal yang bermakna atau tidak? Kalau dia itu bermakna, lalu strategi coping apa yang perlu saya lakukan? Nah, ada dua strategi coping. Penilaian terdiri dari dua, yaitu penilaian primer, merupakan evaluasi situasi apakah sebagai sesuatu yang mengancam atau membahayakan atau menantang. Yang kedua adalah penilaian sekunder, merupakan evaluasi terhadap sumber daya yang dimiliki baik dalam arti fisik, psikis, sosial maupun materi. Yang ketiga adalah tahap kelelahan. Jadi kalau tadi itu sudah ada resistensi, kita coping, oh ini adalah sesuatu hal yang menantang, berarti saya akan mencoba itu, challenge nih gitu. Atau mungkin sesuatu hal yang membahayakan, wah saya harus bereaksi seperti apa ya? Saya harus melakukan reaksi yang seperti apa supaya bisa melakukan ini. Otomatis kan kayak kita akan di dalam apa namanya pikiran kita akan pernah nggak sih saya melakukan menerima stres yang seperti ini? Apa sih yang harus saya lakukan? Dia akan berusaha keras untuk memikirkan strategi coping gitu. Nah, kalau dia tidak apa namanya, dia tidak merasa mampu untuk melakukan copingnya itu strategi coping yang sudah dilakukan itu gagal, akan masuk pada tahap kelelahan jika respon coping itu tidak adekuat gitu.
Nah, model stres lingkungan seperti ini teman-teman. Jadi ada stimulus lingkungan, lalu kita menilai secara kognitif tentang lingkungan yang mengancam. Kita cek dulu nih, kan tadi ada ya, cek dari kapasitas diri kita. Ada faktor individual dan kemampuan kognitif terhadap stimulus ini. Faktor psikologisnya kayak gimana? Kondisi psikologis kita seperti apa? Maka dari itu kok stimulusnya sama tapi kok responnya beda? Ya karena ada faktor individual. Apa? Faktor psikologis masing-masing. Dia lagi kondisi psikologisnya seperti apa? Yang kedua apa? Kemampuan intelektualnya seperti apa? Lalu yang ketiga adalah pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Jadi memang kalau kalau orang-orang zaman dulu mengatakan bahwa banyak makan saya sudah banyak makan garam, asam garam kehidupan gitu. Karena memang itu akan menjadikan sebuah modal untuk kita menilai apakah hal tersebut merupakan sesuatu hal yang bermakna atau tidak gitu. Berarti nggak sih sebenarnya ini stresnya? Oh, stresnya cuma kayak gitu doang. Ah, guys, bisa lah gitu. Ya misal kalian sering mengerjakan suatu hal yang banyak, tiba-tiba kalian harus mengejar ada tugas yang mungkin nanti kalian lanjut lagi. Kalian biasanya di S1 itu kan sering mengerjakan jurnal internasional segala macam, review jurnal internasional. Satu mata kuliah kalian bisa mereview misal 10, 15 gitu. Ketika S2 nanti kalian juga dengan tugas yang sama, kalian akan merasa bahwa oh, ini bisa nih teratasi. Oh, ini bisa nih. Tapi mungkin di tempat lain dia merasa kesulitan. Oh, caranya nge-review kayak gimana ya dan lain sebagainya. Itu akan jadi menimbulkan stres. Sedangkan kalian oh, dulu pernah kok, bisa kok. Caranya kayak gini. Nah, kayak gitu. Dan juga motivasinya. Lalu yang kedua adalah kemampuan kognitif terhadap stimulus. Dia mampu nggak untuk mengkontrol persepsi dia? Karena memang sebenarnya eh, dia merasa mampu atau tidak itu kan juga tergantung dari persepsi dia ya. Wah, ini gede banget nih. Oke. Atau mungkin kita POV-nya dari sudut pandang lain nih, gitu. Wah, ini sebuah permasalahan besar nih. Tapi kalau kita POV-nya kita kontrol persepsi menjadi sebuah, oh ini challenge yang besar nih. Kan menjadi sesuatu hal yang berbeda ya, menjadi suatu hal yang kayak wah menantang nih bisa nih tapi kalau wah ini suatu hal yang tugas yang besar beda ceritanya tugas dengan challenge tentunya akan berbeda makna gitu kemampuan untuk menduga kayak melihat ke depannya itu seperti apa gitu lalu juga kesegaran pemunculan stimulus bagaimana dia bisa memunculkan stimulus yang baru yang atau mungkin ada stimulus yang baru yang jauh lebih apa ya jauh lebih bermakna gitu eh jauh lebih stressful gitu jadi ya akhirnya ya stres yang tadi nggak gitu masalah gitu ya udahlah nggak apa-apa nah dari kedua hal tersebut akan menghasilkan penilaian kognitif apakah stres tersebut adalah sebuah hal yang mengancam atau tidak akhirnya apa muncul reaksi alarm tadi. Nah, akhirnya apa tahapannya? Tahapannya untuk mengatasi tadi dia akan melawan takutnya, atau dia akan takut, atau dia akan marah. Jangan lupa kita tuh ada fase ya, denial, anger, lalu juga acceptance gitu ya. Nah, memang pada dasarnya itu pasti kita akan kayak enggak dulu. Pasti ada fase marah juga gitu. Tapi ada juga fase dia menerima. Nah, ketika seseorang itu berhasil mengatasi, dia akan beradaptasi dengan situasi lingkungan yang ada atau dia akan adjustment gitu. Merubah, berusaha lah, oke lah ada permasalahan kayak gini, saya harus melakukan apa ya? Oh, saya harus melakukan kayak gini untuk mengatasi. Menyamankan diri saya lah gitu misal. Atau merubah lingkungannya lah supaya jauh lebih nyaman. Atau dia akan ketika tidak berhasil dalam mengatasi masalahnya tadi, dia akan masuk pada tahapan jenuh tadi yang sudah dijelaskan. Dia akan gagal dan biasanya kemungkinan besar adalah akan muncul sakit dan lain sebagainya. Begitu. Oke, em, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman semuanya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman semuanya. Oke, Rizka, silahkan.
Baik, terima kasih Bu Rafika atas kesempatan dan juga materinya. Menarik sekali Ibu, jadi saya berefleksi dan ingin bertanya. Kalau semisalnya dengan kondisi ibu kota yang sangat padat, Iya, sering lewat gitu Bu di sosial media orang-orang yang berangkat kerja, pulang kerja, iya, naik KRL dengan kepadatan yang sebetulnya ternyata mereka itu eh, ada data yang menunjukkan kalau stresnya tingkat tinggi, tapi pada iya, akhirnya ya mereka melakukan beraktivitas seperti itu setiap harinya dengan kondisi mereka yang pada akhirnya lebih menerima keadaan karena mereka nggak punya kapasitas untuk merubah lingkungan begitu ya Bu. iya. Apakah itu bisa tetap dimasukkan ke dalam fase adjustment, berhasil adjustment, Mhm. tapi dengan punya stres yang tinggi atau bagaimana sih Bu kondisi seperti itu? Karena mereka berhasil melewati itu setiap harinya, tapi mungkin kondisi kesehatan mental dan stresnya itu masih tinggi. Itu bisa dikatakan adaptasi begitu Kak, Bu? Terima Oke, kasih, Bu. oke, terima kasih Rizka. Em, Sebenarnya ya, tadi kan kita membicarakan tentang awal itu akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat kayak stressful. Wah, kenapa sih harus terjadi kayak gini? Apalagi mungkin dia dalam kondisi yang sebelumnya belum pernah terpapar kemacetan, sebelumnya belum pernah terpapar kepadatan yang sangat luar biasa. Jadi beda, mungkin akan sangat berbeda juga orang yang memang dari ibu kota terus dia bekerja di ibu kota dengan orang yang bukan dari ibu kota, bekerja di ibu kota. Stresnya akan sangat jauh luar biasa yang bukan dari ibu kota karena dia harus belajar culture baru, dia harus belajar dengan lingkungan baru, cara interaksinya juga akan berubah. Ternyata transportasinya, publik ininya juga beda semua gitu ya. Itu akan menjadikan sebuah stres. Nah, ketika stres itu datang, apabila dia sudah mampu kan tadi dikatakan bahwa oh akhirnya dia tetap bertahan di sana ya dikatakan menjadi sebuah dia berhasil untuk beradaptasi di sana tapi tetap aja Bu stresnya itu tetap muncul tetap ada kayak tetap ya capek juga makanya banyak konten-konten yang mengatakan bahwa wah pengen nih slow living gitu ya ini slow living lah kemana gitu biar nggak menghadapi kemacetan. Iya, karena memang pada dasarnya dia berhasil untuk adaptasi. Tapi ada beberapa hal yang gini loh, kita kadang termotivasi, kadang kita melihat dari sisi yang kayak ngeluhnya, tapi kita nggak ngelihat dari sisi yang kayak memberikan apresiasi bahwa, wah keren ya. Walaupun dengan stresor yang berlebihan seperti ini, kita bisa mampu untuk melaksanakan tugas kita dengan baik gitu. Jadi memang kalau apakah itu bisa dikatakan dengan adaptasi, walaupun dia tidak bisa adjustment, harus kayak gimana, harus mengadjust lingkungannya gitu ya. Ya dia berhasil untuk beradaptasi. Apakah nantinya akan stres itu yang akhirnya ini menumpuk gitu akan menjadi sebuah hal yang tidak baik untuk kesehatan mentalnya? Ya tentu gitu ya. Tapi dengan dia sudah bisa beradaptasi, berarti level stresnya sudah menurun begitu. Begitu ya Rizka, mungkin sudah jelas Rizka? Sudah sangat jelas, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, Jawaban. sama-sama. Setelah tanya jawab ini kita untuk akhir dari perkuliahan ini sebelumnya kita akan ada kuis, teman-teman. Silahkan untuk mengerjakan kuisnya terlebih dahulu. Oke, terima kasih sudah tersubmit untuk semuanya. Dan untuk hasil dari kuis akan saya umumkan untuk di pekan depan. Nantinya apabila teman-teman ada yang kurang berkenan dengan nilai yang teman-teman dapatkan, kita akan ada waktu setengah nilai yang akan bisa teman-teman akses untuk di waktu tersebut. Terima kasih atas em, perkuliahan pada pagi hari ini yang sudah menjadi siang ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu Terima Rafika. kasih. Terima kasih, Bu.